Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kedamaian untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kabupaten, Bapak Bositi. Yang kami hormati Ibu Evi selaku pembimbing kegiatan calon guru ini. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 1 Surabaya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh rahmat dan juga dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dan hadirin sekalian, bahwasanya pada siang hari ini kita berkumpul dalam sebuah acara diskusi bersama tentang visi-visi SDN 1 Kabupaten dalam rangka kegiatan guru penggerak. Namun sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita jalani pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kabupaten, dan acara yang ketiga adalah acara inti yang nanti akan dibantu oleh Ibu Evi. Tanpa mengurangi waktu dan rasa hormat, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan doa bersama-sama. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Surabaya. Kepada beliau Bapak Bositi, kami persilakan. Berjalan dulu. Monggo, mriki hebat telepon. Ya, di sini enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pendamping yang kami hormati, Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Surabaya yang saya hormati, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan pagi siang ini Ibu Dwi Aisyah ingin menyampaikan kegiatan dalam calon guru penggerak yang di sini insya Allah kami berharap dengan adanya calon guru penggerak yang insya Allah nanti lulus sebagai guru penggerak bisa berpengaruh di dunia pendidikan, utamanya di SD Negeri 1 Surabaya, dan bisa berpengaruh kepada Bapak Ibu Guru semuanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari guru penggerak akan tercapai dan bisa meningkatkan di semua lini, utamanya di SD Negeri 1 Surabaya, umumnya di dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, dalam kegiatan ini kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi pada Ibu Dwi Aisyah, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Surabaya. Semoga Ibu Dwi Aisyah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menjalankan serangkaian kegiatan CGB dengan baik, lancar, dan sukses. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak kesalahan yang saya sampaikan, saya mengucapkan minta maaf. Dan kepada Ibu pendamping, saya minta maaf apabila di dalam menerima Ibu banyak kekurangan. Selaku wakil dari teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian.
sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang nanti akan dibimbing oleh Bu Evi. Kepada beliau Bu Evi kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan pertemuan kali ini adalah nanti diskusi ya Bapak Ibu, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, apakah itu prakarsa perubahan? Nanti Bu Dwi Aisyah yang akan memimpin diskusinya. Kita perkenalan dulu nih Bapak Ibu. Ya, baik. Nama saya Ibu Evi Istriningsih, sarjana psikologi. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Karanganyar. Jadi kita sama-sama guru ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini nanti belajar bersama. Dulu saya mengikuti program guru penggerak angkatan 3 di Kabupaten Klaten. Lalu mendaftar PP, pendamping praktek, diterima di angkatan 8, tapi tugasnya di angkatan 9. Nah, ini sudah ditakdirkan mendampingi Bu Dwi Aisyah dan 4 CGP lain. Jadi saya mendampingi 5 CGP. Nah, untuk diskusi kali ini yang tempat yang terakhir sudah selesai. Kemarin sudah di Jatinom sampai di SD 2 Tengireng ya Bapak Ibu, jauh di sana ya. Ini alhamdulillah di sini dapat dekat, SD Karangan 2 juga dekat, Jungkare 1 juga dekat. Yang paling jauh yaitu SD 1 Tengireng sama SD 2 Kerajaan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah di sini Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat sangat support sekali dengan kegiatan CGP. Ngoten Bapak. Alhamdulillah. Mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu untuk support Bu Dwi Aisyah, karena selain CGP juga PPG Bu. Mumet enggak? Boten ya. Dari wajahnya selalu berseri-seri loh Bu Dwi Aisyah itu. Kalau ditanya sehat Bu, sehat. Nggak ngeluh nggak apa gitu. Jadi ada 2 CGP saya itu yang double, PPG sama CGP. Yang satu yang Jungkare 1 itu Bu Teki juga sama kayak Bu Dwi Aisyah. Nanti Bu Dwi Aisyah kan bulan November sampun selesai Desember awal. Udah selesai. Semoga nanti lulus dua-duanya kita doakan. Baik Bapak Ibu, jadi nanti Bu Dwi Aisyah akan mengantar tujuan diskusi. Lalu selanjutnya adalah membacakan puisi. Nanti puisinya sudah siap. Oke. Lalu nanti kita akan sama-sama merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Nanti dijawab saja Bapak Ibu. Terus selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi nanti ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Perilaku-perilaku apa yang bisa cepat untuk mencapai visi sekolah? Itu perilaku yang bagaimana? Dari anak, dari orang tua, dari guru, seperti itu. Lalu nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Mungkin nanti ada beberapa ide atau gagasan di mana belum ada atau perubahan perilaku dari gurunya atau dari orang tua atau dari siswanya untuk agar visi sekolah bisa tercapai. Nanti satu aja tidak apa-apa. Terus nanti selanjutnya adalah kesimpulan oleh Bu Dwi Aisyah. Setelah itu selesai. Baik, ini nanti kira-kira pertemuannya 1 jam 30 menit, 1,5 jam untuk diskusinya.
Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses ini pendidikan, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik dengan bagja kemarin. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nanti kita lihat apakah visi sekolah di SD Negeri 1 Soropaten ini sudah berpihak pada murid atau belum, sudah sesuai dengan kodrat zamannya atau belum. Seperti itu. Diskusi hari ini merupakan proses bagian dari belajarnya CGP. Tapi nanti meskipun jadi bagian proses belajar CGP, diharapkan nanti bisa menjadi suatu refleksi bersama-sama untuk menjadikan visi sekolah yang lebih baik. Sehingga nanti saya berharap nanti Bapak Ibu dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Elsa untuk memimpin diskusi bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bu Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai masih bisa menyempatkan waktunya untuk berkumpul di ruangan kelas ini dalam acara mendiskusikan visi misi sekolah kita. Dan juga alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf, ini ada puisi yang akan saya bacakan di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melieu, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai Melieu itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Glebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian Bapak Ibu puisi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk berdiri di sini memimpin diskusi pada siang hari ini dalam
visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita SD Soropaten 1. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Evi Sri Ningsih yang sudah mendampingi saya menjadi CDP pada hari ini dan sampai nanti di akhir. Mohon bimbingannya Bu Evi. Nah, pada saat ini, kesempatan kali ini tujuan kita mendiskusikan mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, saya yakin kalian Bapak Ibu semua sudah tahu ya apa visi itu. Sudah tahu ya Pak Iwan? Ya, visi. Ya. Visi itu seperti gambaran cita-cita kita di waktu kecil. Jadi dulu ketika kita masih kecil itu sering ditanya sama ayah atau ibu ya. Dan bahkan juga sering di sekolah kita ditanya sama bapak ibu guru. Besok kalau sudah besar mau jadi apa nak? Besok kalau sudah besar pengen jadi apa? Nah, itu cita-cita ya, seperti visi yang akan kita capai nanti ke depannya. Nah, visi ini adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang akan kita wujudkan di masa yang akan datang. Nah, pada diskusi ini, yang pertama yang saya akan sampaikan di sini, nanti mohon partisipasinya dari Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid itu yang seperti apa? Mohon nanti saya minta Bapak Ibu guru untuk memberikan satu jawaban atau pendapatnya tentang murid-murid yang diimpikan oleh Bapak Ibu guru di sini seperti apa? Monggo, Pak Iwan. Kalau saya mengharapkan siswa itu kreatif dan punya akhlak, maksudnya akhlak yang mulia seperti itu. Kalau menurut saya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tentunya murid-murid yang soleh-soleha, berakhlak, berbudi pekerti yang baik, tentunya memiliki sopan santun terhadap orang tua dan juga guru. Terlebih tidak mengurangi lagi, memimpikan siswa itu yang berpikir kritis, inovatif dan kreatif. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Iwan. Menurut saya, kita sebagai guru memimpikan murid yang disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu hanya menambah dari Bu Dewi. Terima kasih Bu Mun. Monggo Bu Rini. Dan menurut saya, kita itu memimpikan murid-murid yang punya semangat belajar, yang inovatif, dan yang pasti berakhlak mulia dan sopan santun terhadap orang tua. Siswa dan siswi yang pertama berketuhanan yang Maha Esa. Berarti bahwa semua anak punya berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah punya sifat kejujuran. Itu sangat penting sekali karena walaupun pintar pandai sekali, tapi kalau nggak ada kejujuran itu ya kurang maksimal. Begitu menurut pandangan saya. Kalau yang saya ini kan untuk murid saya adalah yang pertama, saya penekanan pada adab murid. Berikutnya adalah murid yang punya akhlak dan takwa kepada Tuhannya. Kemudian murid itu bisa menjadi murid yang cerdas, terampil, dan kreatif. Ya, terima kasih Pak Iwan. Monggo Pak. Kalau menurut saya, kita memimpikan murid yang memiliki motivasi belajar yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, mematuhi apa yang ada aturan di sekolah, dan menjadikan murid yang untuk kelak menjadikan penerus bangsa. Ya, terima kasih. Monggo Pak.
keagamaan, sehingga harapannya nanti cerdas dan berbudi pekerti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan jawaban pertanyaan dari saya. Nah, itu tadi ya impian-impian Bapak Ibu Guru semua, semoga nanti akan terwujud ya Bapak Ibu, harapan kami. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan itu adalah kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid itu apa Mas Ivan? Kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang beragam. Dalam arti siswa itu setiap pribadinya itu adalah pribadi yang berbeda-beda, punya karakter, punya sifat, punya watak yang berbeda-beda, punya kemampuan juga yang berbeda-beda. Menurut itu menurut saya. Kalau menurut saya, kurang lebih saya setuju dengan pendapatnya Pak Iman, karena setiap peserta itu memiliki karakter, keunikan, dan keistimewaan masing-masing. Kita sebagai pendidik harus lebih memahami itu dan tidak boleh mengejudge peserta didik, oh ini anak nakal, oh ini anak bandel, nggak boleh kayak gitu. Terus sebagai menghadapi peserta didik yang memiliki keunikan itu atau bakat, sebagai pendidik pun kita juga harus menggali apa itu potensi pada diri anak tersebut. Nah itu sebagai pendapat. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang memiliki karakter dan memiliki keistimewaan yang bermacam-macam. Maka dari itu sebagai guru kita gali seoptimal mungkin sehingga menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih Bu. Lanjut Bu Dewi. Berhubungan dengan sistem kerja sekolah, murid itu adalah merupakan sasaran utama dalam Bapak Ibu Guru mengambil kebijakan sekolah supaya siswa dapat lancar dalam belajar sehingga mudah mencapai cita-citanya. Jadi merupakan murid itu adalah sasaran utama bagi sekolah untuk mengambil kebijakan sekolah. Menurut saya, pada Pak Dwi itu bagus sekali, yaitu menggali potensi diri anak, bagaimana cara kita mengembangkan bakat anak, sehingga kalau nanti bisa ketemu bakatannya apa, kita kembangkan, insya Allah anak menjadi maju dan berhasil dalam pendidikannya. Terima kasih. Menurut saya, bahwa murid adalah sebuah karakter yang unik. Dan sebagai seorang guru kita tidak bisa mengatakan bahwa satu itu bodoh atau pandai. Kita harus ingat ada sebuah ungkapan bahwa murid itu adalah gelas, sedangkan guru adalah pipa, di mana gelas akan diisi dengan air yang mengalir dari pipa, sehingga pipa itu harus pipa yang bersih, supaya ilmu yang diterima oleh kita dan ilmu yang bersih yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai karakter yang harus kita gali potensinya, bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan pengajaran yang layak untuk mereka. Ya, murid adalah menurut saya setiap murid mempunyai kemampuan atau potensi yang berbeda-beda, baik itu dalam satu fase pun. Saya mempunyai keyakinan punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga di dalam kita menghadapi siswa harus tahu kemampuan anak satu dan anak yang lainnya. Terima kasih. Murid, kita percaya bahwa murid itu mempunyai keunikan, ya, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Jadi nanti harapan kita ya yang tidak, yang mohon maaf
setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi nanti ketika kekurangan dalam hal akademik nanti bisa digunakan dengan kegiatan yang di non akademik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menggali kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh siswa, baik itu di bidang non akademik maupun akademik. Bisa disampaikan ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang soal yang ketiga. Nah, di sekolah kita, di sekolah itu kita mengutamakan titik-titik. Nah, monggo. Ya, menurut saya kalau di sekolah itu yang kita utamakan adalah kebiasaan baik yang berkesinambungan. Maksudnya kebiasaan baik itu kebiasaan yang positif dan juga berkesinambungan. Artinya itu diulangi terus. Karena menurut saya yang namanya karakter itu bertumbuh dari kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik itu berkesinambungan, maka dia akan membuat karakter juga yang baik. Kalau menurut pendapat saya, di sekolah kita mengutamakan apa berkaitan dengan pendidikan karakter, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, juga memberikan pembiasaan kepada peserta didik dengan hal-hal yang positif, sehingga itu akan membentuk karakter pada peserta didik. Kurang lebih begitu. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, karena seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ivan atau Bu Dewi bahwa kita melakukan pembiasaan yang positif sehingga anak menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif seperti yang telah kita lakukan setiap hari di sekolah kita, yaitu pembiasaan yang positif. Terima kasih. Dan ini menurut saya di sekolah kita memang kita harus mengutamakan pendidikan karakter untuk siswa juga, karena itu merupakan modal awal siswa untuk menjadi manusia yang lebih baik dan punya pikiran yang positif. Karena itu hal utama yang mendasari siswa dapat sebagai modal untuk mencapai cita-cita harus mempunyai karakter yang baik sehingga dapat mentaati peraturan sekolah. Dan terima kasih. Dan menurut saya bahwa kita menangkan pendidikan karakter itu sebagai modal dasar sehingga anak menjadi kuat jika ada tantangan yang ada. Kalau anak sudah punya karakter yang kuat, maka anak mentalnya menjadi kuat. Begitu menurut saya. Kalau membaca itu saya di sekolah kita mengutamakan, di sini saya punya dua. Untuk yang siswa kita utamakan adalah karakter positif siswa dengan pembiasaan yang positif. Tapi kalau kita dalam arti kita semua sebagai guru, kita mengutamakan adalah integritas dan kerjasama supaya visi sekolah bisa tercapai dengan baik. Di sekolah kita mengutamakan untuk anak-anak pendidikan anak-anak, selain itu kita sendiri juga harus bisa membuat karakter kita sehingga menjadi contoh yang baik untuk anak di sekolah kita. Baik, di sekolah kita mengutamakan, kami melihat dari proses kegiatan belajar mengajar itu, kalau saya lebih cenderung di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu yang kita utamakan proses ya. Jadi proses kegiatan di dalam belajar mengajar utamanya anak-anak untuk berproses sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi proses ya Pak yang kita utamakan. Nah, selanjutnya teman-teman nanti kesimpulannya nanti ya. Teman-teman untuk yang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul
murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid itu sadar kalau mereka itu memiliki minat yang berbeda-beda, dan dari minat yang berbeda-beda itu mungkin mereka juga mengharapkan sekolah itu mampu memfasilitasi setiap minat mereka, jadi mereka ada motivasi yang lebih ketika mereka bersekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan dibekali dari budi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan dimengerti. Jadi tidak hanya pendidikan secara akademik, tetapi juga harus mendapat pengajaran yang selain akademik, yaitu budi pekerti. Jadi dengan adanya budi pekerti, mereka tidak hanya menjadi anak yang cerdas atau pandai, tetapi juga berakhlak mulia. Demikian antara lain. Jadi murid di sekolah kita memang sadar betul bahwa tugas utama mereka adalah belajar dan harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu antaranya patuh dengan tugas dari Bapak Ibu guru dan mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Menurut saya bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka hanya mempunyai suatu hak, yaitu hak untuk menerima pelajaran di sekolah. Sedangkan kita sebagai guru menjadi kewajiban untuk memberikan ilmu kepada anak. Nah, untuk memberikan hak kepada anak itu kita terapkan dengan ilmu yang ada, ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian untuk mengungkapkan preferensi itu, maka sebagai guru kita harus aktif dalam proses belajar mengajar. Mungkin dari kita cukup itu. Kalau dari saya, di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah itu untuk menuntut ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka adalah warga sekolah, sehingga mereka sadar untuk taat pada peraturan sekolah dan semua apa yang sudah dituntut di sekolah, sehingga mereka akan bisa membentuk karakter yang kuat, dan budi pekerti luhur yang tinggi untuk siswa itu. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar dan dididik menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, sehingga bisa mengambil berbagai pelajaran dan ilmu bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Yang murid di sekolah kita sadar betul ini. Oke. Baik. Tujuan dari siswa ke sekolah biasanya untuk belajar, tentunya biar pintar. Dan kami tadi menekankan proses, sehingga di dalam proses untuk mendapatkan kepandaian itu juga sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing siswa, sehingga di dalam satu fase pun itu siswa mempunyai atau tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga untuk mencapai anak yang pintar atau pandai itu membutuhkan suatu proses yang bertahap. Terima kasih. Sampai di samping ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, untuk selanjutnya ini kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini Bapak Ibu semua kita yakin bahwa
Monggo Pak Ivan. Yakin untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Berdasarkan pernyataan atau kalimat perubahan, kita warga di sekolah itu yakin untuk memberikan bimbingan dan menuntun peserta didik untuk menggali potensi pada mereka. Saya yakin bahwa untuk di sini dapat menuntun dan mendidik murid agar dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk dapat menuntun maupun membimbing, sebagai guru kita harus memberi contoh supaya ditiru oleh anak-anak, sehingga tidak hanya kita membimbing saja, juga memberi contoh yang baik kepada murid-murid kita, supaya mereka dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikian dari saya. Kita warga dari sekolah ini yakin kita sebagai guru harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk siswa dan bisa memberikan motivasi untuk siswa untuk giat belajar, dan lebih lagi dapat menjadi inspirasi untuk siswa lebih kreatif dan mandiri. Menurut saya bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk warga sekolah itu dari bapak kepala sekolah, sebagai guru, murid dan penjaga sekolah. Jika kita kerjasama dengan baik antara kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, ya, itu akan memberikan contoh kepada anak didik. Memberikan contoh kepada anak itu akan bisa diterima. Kalau kita sendiri bisa kerjasama secara harmonis sebagai panutan anak didik, gitu menurut saya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dalam hal ini kita adalah saya sebagai guru ini punya keyakinan untuk bisa meningkatkan karakter posisi siswa untuk masa depan yang akan dicapai yang akan datang. Kita warga di sekolah yakin untuk menggali bakat minat yang dimiliki anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan menuntun mereka untuk menemukan potensi sendiri mereka sesuai potensi mereka sendiri. Baik, kita warga sekolah ini yakin untuk tentunya menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Kita sebagai guru tentunya bekerja sesuai dengan aturan. Untuk saat ini kita menggunakan cara 3D dan IKM, dan ini yang dibahas IKM. Tentunya nantinya siswa bisa kita arahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak Bos. Jadi memang ya harapan kita karena nama kurikulumnya di kurikulum Merdeka ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Monggo Pak Ivan. Di sekolah ini paham bahwa kegiatan pendidikan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan juga berat, namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Tapi yang pasti itu adalah sebuah tanggung jawab. Kita dari warga di sekolah ini paham bahwa di mana perkembangan zaman yang semakin pesat, adanya digitalisasi itu sangat mempengaruhi yang namanya pendidikan. Terlebih kita saat ini sedang menerapkan pendidikan kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila ya. Untuk sebagai pendidik, kita harus memahami dan mengikuti perkembangan zaman agar pendidik itu juga paham melek akan apa itu digitalisasi, supaya
terbentuk karakter yang tidak jauh dari ajaran-ajaran mulai agama Islam. Kurang lebih. Kita dan target sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakter dan kemampuan masing-masing antara anak yang satu dengan yang lain. Maka dari itu mereka harus saling melengkapi, tidak menunjukkan egonya masing-masing, sehingga akan tercapai apa yang mereka harapkan. Cukup sekian dari saya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap warga sekolah itu punya hak dan kewajiban masing-masingnya. Salah satunya kewajiban Bapak Ibu guru yaitu mengajar dan mengutamakan kepentingan siswa, dan hak Bapak Ibu guru adalah dapat dihormati oleh para siswa. Dan untuk siswa-siswi juga punya kewajiban untuk mendapatkan pelajaran dan punya hak untuk mendapatkan pelajaran. Sekian. Menurut saya bahwa kita dan warga sekolah di sini paham bahwa menurut perkembangan zaman sekarang untuk zaman digital, maka itu ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif bahwa kita membutuhkan untuk mencari pelajaran di digital. Kemudian faktor negatifnya bahwa itu akan berpengaruh yang jelas-jelas juga ada. Maka kita sebenarnya bisa mengontrol pada anak didik kita. Terima kasih. Sesuai dengan tadi temanya visi dan perubahan, kita dalam sekolah ini paham bahwa untuk mencapai sebuah visi itu kita perlu kerjasama antara guru, warga di sekitar sekolah atau komite dan stakeholder yang lain. Dan nantinya untuk perubahannya pun juga perlu kerjasama seperti kita punya visi yang akan kita cari. Sekian dari saya. Kita dan warga sekolah paham bahwa setiap anak dan setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, guru dalam memberikan pengajaran juga harus mempunyai pola yang berbeda untuk setiap anaknya. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita di dalam kegiatan sehari-hari adalah untuk belajar tentunya, dan kita mengambil dari kita sebagai guru, tentunya kita untuk mendampingi siswa di dalam belajar atau sebagai motivator anak untuk mencapai tingkatan atau kemampuan yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kut dan rekan-rekan yang lain. Nah, itu tadi gambaran ya yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Untuk yang selanjutnya, nah, visi SD 1 Surapaten. Ada yang sudah hafal? Dulu waktu Anda sudah disuruh menghafalkan ya. Visi sekolah kita tahu visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkepribadian santun, dan berwawasan global. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu guru semua, kita tahu bahwa visi kita itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkepribadian santun, dan berwawasan global. Nah, tadi yang kita sudah sampaikan sudah dibahas seperti sebelumnya ini. Sudah sesuaikah dengan visi kita Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Sesuai? Ya. Sesuai. Mewujudkan peserta didik harapan kita ya, semoga nanti ke depan peserta didik itu yang sesuai yang kita harapkan, seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkepribadian santun, dan berwawasan global. Nah,
Pancasila. Nah, harapan saya memang untuk karena kita sekarang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, jadi harapan saya itu peserta didik tangguh, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Bahwa kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6G, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar, gotong royong, mandiri, kreatif, berwawasan global atau global. Nah, tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua bahwa memang kita pendidikan karakter untuk saat ini pada siswa memang perlu kita tekankan sekali, ya. Nah, ini untuk prakarsa perubahan saya itu meningkatkan keaktifan dan karakter berbudaya peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Kita memang di era saat ini memang kita tahu ya bahwa semakin berkembangnya teknologi atau digitalisasi itu ada juga sisi negatif dan positifnya. Jadi kalau posisi dari segi positifnya kita memang di era ini memang kita siswa tidak lepas dari itu ya, dari digitalisasi karena kita dalam belajar itu juga menggunakan berbasis IT, bahwa bahkan sekarang ini setiap siswa kalau di sekolah SMP maupun SMA itu dibekali HP satu-satu karena memang pembelajarannya dengan menggunakan HP ya Pak Ivan ya. Bahkan kita di sekolah kita ini juga sudah ada mencoba Pak Ivan menggunakan digitalisasi. Nah, namun di samping itu memang ada sisi negatifnya, yaitu ketika siswa dibekali HP itu memang terkadang kalau tidak dikontrol oleh orang tua, tidak dikontrol oleh guru, wali kelas maupun kita yang ada di sekolah, memang siswa terkadang terus menggunakan di yang lainnya, disalahgunakan. Jadi karena memang di HP itu kan memang banyak sekali, kita tahu bahwa apapun kita mencari hal apapun itu ada. Jadi maka kita di sekolah pun kita harus mengontrol dan membatasi siswa. Apapun tidak digunakan dalam pembelajaran juga kita harus menyitanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tahapan baca dalam prakarsa perubahan diri. Itu saya menggunakan kanvas Bagja, bahwa Bagja itu adalah adaptasi dari konsep atau rangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Jadi saya menggunakan kanvas Bagja mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Jadi saya menggunakan Bagja ini dalam prakarsa perubahan. Yang pertama adalah B, membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah ataupun di rumah? Yang kedua, bagaimana strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran? Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan karakter itu? Tindakan yang saya adalah berkolaborasi dengan orang tua dalam hal pertumbuhan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah ataupun di rumah. Misal kalau di sekolah ya kita menjenguk teman yang sakit, membuang sampah di tempatnya. Jadi di sekolah kita dibiasakan untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Kemudian yang ketiga adalah membuat program buku kendali kegiatan pembiasaan. Jadi ini mungkin ke depan akan saya coba dulu di kelas saya untuk membuat buku kendali seperti pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan ketika di sekolah maupun di rumah. Jadi kita bisa mengontrol kegiatan pembiayaan tersebut di dalam buku tersebut. Kemudian yang keempat adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan PHD ya, yaitu diantara bahwa pembelajaran kita itu memusatkan kepada siswa. Kemudian yang kelima adalah merancang pembelajaran yang baik. Kemudian yang A, yang B tadi baca adalah B pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran atau discover. Yang pertama, siapakah yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter?
Yang kedua, siapakah yang terlibat dalam meningkatkan keaktifan peserta didik? Nah, yang terlibat dalam pembiasaan dalam panduan karakter ini, kita sebagai guru ya bisa berkolaborasi dengan dan mencari informasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak wali murid dan kepala sekolah ataupun tokoh masyarakat. Jadi kita semua terlibat dalam hal menumbuhkan karakter yang baik siswa tersebut. Kemudian yang D adalah gali mimpi. Nah, bagaimana perkembangan karakter peserta didik setelah menggunakan buku kendali itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran setelah menggunakan metode permainan dan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan. Jadi pembiasaan itu bisa dilakukan dalam pembelajaran ketika di kelas ya. Jadi kita bisa menggunakan metode permainan, bisa intinya kita di kelas itu menciptakan suasana siswa itu agar senang, agar tertarik dengan pembelajaran kita. Nah, tindakan saya adalah setelah menggunakan buku kendali, ada peningkatan karakter yang terlihat pada peserta didik, misalnya membuang sampah di tempatnya, bersikap santun, berkata baik, mencium tangan orang tua ketika berangkat maupun pulang sekolah. Nah, yang kedua adalah setelah pembelajaran dengan metode bermain dan belajar, siswa menjadi tambah aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Yang J, jabarkan rencana atau desain. Bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua wali siswa dalam pengisian buku kendali? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui keaktifan belajar siswa dengan metode permainan dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? Yang tindakannya adalah pengisian buku kendali ini oleh orang tua. Contohnya memeriksa pengisian buku kendali setiap bulan dengan bukti paraf menanyakan langsung ketika rapat orang tua siswa. Jadi penggunaan buku kendali ini itu ditandatangani atau diberi paraf oleh orang tua. Jadi orang tua paham ketika di sekolah seperti apa kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah anak diajak pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan metode belajar sambil bermain. Karena memang anak-anak SD sukanya masih bermain ya. Jadi kita gunakan lingkungan kita itu di sekeliling sekolah kita itu untuk pembelajaran. Nah, kita belajar tidak hanya di dalam ruangan kelas, ya, kita bisa ajak keluar keliling. Kalau kita terdekat itu boleh juga kesam. Gak apa-apa, itu sangat inspirasi sekali. Siswa mungkin terinspirasi ketika itu yang real malahan ya, karena ketika di kelas jenuh ya, di kelas terus kita bisa ajak keluar untuk pembelajaran, karena itu nanti akan berkesan sekali kepada siswa. Kemudian yang A adalah atur eksekusi atau deliver. Siapa yang mengarahkan dan memantau penerapan program buku dari ini? Nah, kita tentunya mengajak Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru untuk mengevaluasi, mengobservasi buku dari setiap bulannya. Jadi kita memang perlu dipantau atau selalu dievaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah terkait program-program kita. Nah, kemudian siapa yang dapat mengarahkan berlangsungnya metode belajar sambil bermain? Nah, Kepala Sekolah juga melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru setiap bulan sekali. Itu sudah ya Pak ya. Jadi memang Bapak Kepala Sekolah kita itu sungguh luar biasa sekali. Kita selalu dievaluasi pokoknya setiap bulan itu siapa yang belum mengerjakan administrasi. Itu memang ya itu membuat kita motivasi ya, kita termotivasi untuk melaksanakan hal tersebut, karena memang itu sebuah kewajiban untuk kita semua dalam hal administrasi dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu guru untuk kaitannya dengan visi apa prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Nah, selanjutnya
Bapak Ibu, yang akan saya tanyakan di sini adalah tadi sikap dan perilaku murid yang bagaimana yang dapat mencerminkan visi kita tersebut, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah membuat visi kita ya, bahwa visi kita itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkepribadian santun dan berwawasan global. Nah ini kira-kira sikap dan perilaku yang bagaimana yang mencerminkan visi tersebut? Monggo. Oke, melakukan sholat berjamaah ya, karena memang kita ini sudah terlaksana ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan sholat berjamaah ini sudah kita laksanakan di sekolahan, bahkan sholat duha juga sudah kita mulai ya, kita laksanakan meskipun hanya nanti per kelas nih, belum semuanya belum bisa melaksanakan dalam satu hari misalnya. Jadi kita secara berdiri untuk sholat duha. Nah selain itu apa Bapak Ibu? Menyapa guru. Iya, menyapa guru. Nah kita juga sudah apa itu Bu, laksanakan itu ya, bahkan ketika sebelum anak-anak masuk sekolahan kita sudah berbaris berjajar di depan untuk menyambut siswa kita ya. Kemudian apa Bapak Ibu selanjutnya? Selain itu apa? Yang kompleks itu kegiatan pramuka. Bapak. Menurut saya kegiatan di sekolah ini yang hampir masuk semuanya itu dalam kegiatan itu adalah pramuka. Karena pramuka itu kan isinya dasar dharma. Yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah pasti. Cerdas di dalam pramuka itu kegiatannya lengkap, tidak hanya tentang cerdas secara akademik tapi juga secara sosial. Contohnya mereka saling bekerja sama, berkegiatan di luar lingkungan dengan masyarakat. Kemudian berkepribadian santun. Tentu saja dalam pramuka itu adalah kita mendidik siswa-siswa yang di dalam pelatihannya adalah mengusahakan siswa itu berkegiatan hal yang positif dan juga berwawasan global. Nah ini berhubungan dengan kegiatan yang disampaikan. Misalkan di sana ada informasi-informasi baru disampaikan di dalam kegiatan pramuka dan disikapi dalam lingkup kepramukaan menurut saya. Jadi pramuka itu. Monggo yang lain? Oke Pak, monggo Pak. Baik, saya kira di sekolah kita sudah terjadi suatu pembiasaan, antara lain yaitu datang siswa selalu berjabat tangan atau cium kalau di daerah kita, kemudian maksudnya cium tangan. Kemudian ada lagi pembiasaan sebelum pelajaran dimulai ada hafalan surat pendek. Kemudian ada lagi sebelum pelajaran agama Islam ada sholat duha. Kemudian di sekolah kita juga sudah berjalan seperti literasi budaya atau outing class juga sudah ada, berkunjung ke suatu pabrik dan berkunjung ke suatu tempat pariwisata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Pak Ayu. Monggo Bu ini. Oh sudah cukup. Jadi itu tadi ya, kita sudah banyak sekali yang sudah sesuai dengan visi kita tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Nah, berwawasan juga kita sudah mulai ya untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, TK dan juga untuk yang di kelas atas mungkin juga menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Itu juga sudah terlaksana ya Pak Ivan ya. Nah, selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua
kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi kolaborasi apa yang dilakukan kepada Bapak Ibu guru dan juga wali murid itu yang kita laksanakan itu apa untuk mewujudkan visi ini? Monggo. Ya, menurut saya selama ini yang sudah dilakukan sekolah, koordinasi yang dilakukan sekolah ya dengan orang tua maupun komite di sekolah kita ini sudah membentuk yang namanya komite sekolah yang bekerja secara aktif berdampingan dengan sekolahan untuk turut dalam pengembangan kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu dengan orang tua siswa, sekolah juga dengan orang tua siswa membentuk paguyuban orang tua yang mendampingi kegiatan sekolah bersama dengan komite dalam upaya peningkatan kemampuan siswa, prestasi siswa dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Menurut saya yang sudah dilaksanakan sampai saat ini adalah itu komite dan juga paguyuban orang tua siswa kolaborasi. Ya, mungkin ada yang tambahkan? Ya, saya hanya menambah sedikit saja dari Pak Ivan. Memang sudah betul di sekolah kita sudah ada komite dan ada paguyuban serta wali murid yang baik, dan di sekolah kita sudah terbukti sebelum tahun ajaran baru kita bersama baik itu komite, paguyuban maupun wali murid kita merancang tujuan pembelajaran di dalam setahun. Kemarin bersama-sama kita sudah membuat dan kita sudah bisa melaksanakan hampir keseluruhannya walaupun baru beberapa bulan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, waktu di sini dan memang kita sudah laksanakan ya kolaborasi kita dengan orang tua atau wali murid. Kita sudah membentuk paguyuban per kelas masing-masing dan juga sudah dilaksanakan pertemuan rutin dalam kegiatan paguyuban tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun juga kita berjalan dengan lancar. Wali murid juga sangat mendukung dengan program-program kita di sekolah. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah itu tercapai. Bapak Ikan, ini aktif. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi kita tercapai. Ya, merujuk pada visi sekolah yaitu mewujudkan lestari yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berbudi yang santun dan bersanjung. Kegiatan yang dapat dilakukan warga sekolah, kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga sekolah ya yang selama ini kita laksanakan dari mulai kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi dua kegiatan ini dan mungkin ada tambahan kegiatan yang selain kegiatan dua itu yang tujuannya tetap sama, yaitu adalah bagaimana cara mewujudkan visi ini supaya visi ini terlaksana. Menurut saya ya kegiatan intra dan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar kelas dalam bentuk pengembangan kompetensi lain misalnya menurut saya seperti itu. Ya, saya hanya akan sedikit menunjukkan bentuk kegiatan kerjasama dari warga dan sekolah, terutamanya yang jadi unggulan dari SD kita yaitu kegiatan karawitan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dari pihak komite alhamdulillah selalu fasilitasi ya, terutama dari gamelan. Alhamdulillah SD kita sudah kecel karawitannya. Saking aktifnya kegiatan SD kita di karawitan sudah sampai Jogja, dan juga tari ya sudah ada pelatih, bahkan pelatihnya juga dari wali murid secara sukarela ikut melatih juga. Ya ada grup. Bahkan kemarin kegiatan pramuka juga kita difasilitasi sekali dari wali murid, dari Lampung dan
itu melatih sound system. Nah itu semua salah satu contoh bentuk kegiatan warga sekolah, komite dan kita para wali murid. Itu sebagai contohnya. Alhamdulillah berlangsung sampai saat ini. Sekian sedikit contoh itu. Monggo yang lain. Pertanyaannya kegiatan apa Pak? Yang sudah sesuai dengan kita. bentuk mobil ini kok pertanyaannya Kak Tono. Bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua atau kepala sekolah agar visi sekolah tidak tercapai. Ya, baik. Nah, tentunya kita merujuk dari awal di dalam kita menyusun visi misi itu kita juga sudah melibatkan dari komite kemarinnya, juga dari tokoh masyarakat atau wali murid. Kemudian setelah tersusun visi dan misi, tentunya kita sosialisasikan, baik itu melalui rapat maupun tulisan. Kemarin sekolah kita sudah ada, tapi setelah akreditasi tulisannya nggak kelihatan. Mungkin disimpan biar awet. Ya. Kemudian setelah kita sosialisasikan, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai dari visi misi itu, antara lain sebelum memasuki tahun ajaran baru kita bersama, baik guru maupun komite, paguyuban dan wali murid bersama-sama menyusun program kegiatan dalam 1 tahun. Ya, itu saja. Terima kasih. Memang benar bahwa untuk yang menonjol di sekolah kami itu, sekolah kita itu karawitan, bahwa bahkan kemarin kita sempat ikut di lomba kabupaten ya, Bapak Ibu, meskipun belum dapat peringkat. Nomor 7 ya, alhamdulillah 7 tingkat kecamatan. Kabupaten. Sampai punah Bapak Ibu, maaf. Oke, itu terlihat bahwa alhamdulillah sekali Bapak Ibu masih semangat, masih memperhatikan saya di sini, okay? Masih fokus sekali dengan kegiatan ini. Jadi terima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah mengoreksi tadi. Memang benar bahwa di tingkat kabupaten kita kemarin sudah mendapatkan peringkat 7 untuk kegiatan karutan, dan alhamdulillah kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya tadi ya, ini untuk visi sekolah ini nih. Kalau visi saya ini kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak nih Bapak Ibu untuk visi sekolah kita? Kan visi saya tadi oleh pendidik yang tangguh, cerdas dan berkarakter, profil belajar Pancasila. Nah, sedangkan visi sekolah kita mewujudkan pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan berkepribadian santun dan berwawasan global. Kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak Bapak Ibu, atau sudah sesuai ya ini? Ya. Gimana? Ya ini kira-kira tambahkan apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Mewujudkan pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berkepribadian santun dan berwawasan. Wah, jadi hafal visi kita ya? Ini kan sekolah. Oke. Maksudnya yang punya Bu JDP. Oke. Nah, ini kan visi saya, gitu Mbak Ibu. Visi saya ini diselaraskan dengan visi sekolah kita gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira visi saya ini masuk nggak di visi sekolah tadi? Nah, kalau sudah profil pelajaran Pancasila kan sudah dalam masuk semua. Oh iya. Oh berarti, nah ini kira-kira, nah ini kan peserta didik yang tangguh, cerdas dan berkarakter, profil pelajaran Pancasila. Nah ini ditambahkan di visi kita ada di profil pelajaran Pancasila itu untuk ke depan.